Tidakkah kamu memperhatikan keadaan yang sangat menakjubkan dari peristiwa orang yang mendebat Ibrahim mengenai keesaan dan kekuasaan Tuhannya dalam memelihara makhluknya? Karena Allah telah memberinya kerajaan atau kekuasaan, dan dia menjadi sombong dengan kerajaan dan kekuasaannya tersebut. Kekuasaannya itu membuatnya merasa wajar menjadi Tuhan untuk menyaingi Allah. Dan inilah lanjutan surah Al-Baqarah ayat 158 tentang Raja Namrud. Sobat yang budiman, kita bertemu kembali dengan channel Porter Official, saluran kisah sejarah, kisah inspiratif, dan edukasi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tanda like, subscribe, dan share video ini. Dan mari kita lanjutkan kisahnya. Kekuasaan memang seringkali menjadikan orang lupa diri dengan Tuhannya. Kekuasaan itu seharusnya disyukuri, tetapi dengan angkuh, ia malah bertanya kepada Ibrahim, "Siapa Tuhanmu?" Ketika Ibrahim berkata, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dengan meniupkan roh ke dalam tubuh dan yang mematikan dengan cara mencabutnya," dia berkata dengan nada mengejek, "Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan," yakni membiarkan hidup seseorang atau membunuh seseorang. Untuk menyudahi perdebatan, Ibrahim menunjukkan bukti kekuasaan Allah dengan berkata, "Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat." Dengan perkataan tersebut, orang yang kafir itu kebingungan dan tidak mampu menjawab tantangan itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim dan menolak mengikuti kebenaran. Orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya dalam ayat ini adalah Raja Babil, yaitu Namrud bin Kanan bin Kausi bin Sam bin Nuh. Dan menurut pendapat yang lain dikatakan, Namrud bin Falik bin Abir bin Shalih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Sedangkan pendapat yang pertama dikatakan oleh Mujahid dan lainnya. Mujahid mengatakan bahwa raja yang menguasai dunia belahan timur dan barat ada 4 orang. 2 orang diantaranya mukmin, sedangkan 2 orang lainnya kafir. Raja yang mukmin ialah Sulaiman bin Daud dan Zulkarnain, sedangkan raja yang kafir ialah Namrud dan Bukhtanasar. Makna firman Allah, "Tidakkah kamu perhatikan?" Yakni apakah kamu tidak memperhatikan dengan hatimu, hai Muhammad, orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, yaitu tentang keberadaan Tuhannya. Karena yang demikian itu disebabkan raja tersebut ingkar terhadap keberadaan Tuhan selain dirinya sendiri. Dia menganggap dirinya Tuhan, seperti halnya yang dikatakan oleh Raja Firaun kepada para pembantu terdekatnya, yang disebutkan oleh firman Allah, "Aku tidak mengetahui Tuhan bagi kalian selain aku." Al-Qasas ayat 38. Dan tidak ada yang mendorong raja itu untuk berbuat keterlaluan dan kekufuran yang berat, serta keingkaran yang keras ini, kecuali karena kecongkakannya dan lamanya masa memegang kerajaan. Menurut suatu pendapat, Raja Namrud memegang tahta pemerintahannya selama 400 tahun. Karena itulah dalam ayat ini disebutkan, karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan kekuasaan. Pada mulanya raja itu meminta kepada Ibrahim agar mengemukakan bukti yang menunjukkan keberadaan Tuhan yang diserukan olehnya. Maka Ibrahim menjawabnya yang disitir oleh firman-Nya, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan yang mematikan." Dengan kata lain, sesungguhnya bukti yang menunjukkan keberadaan Tuhan ialah adanya semua yang wujud di alam ini. Padahal sebelumnya tentu tidak ada, lalu menjadi tidak ada sesudah ada.
Hal tersebut menunjukkan dengan pasti adanya pencipta yang berbuat atas kehendaknya sendiri. Mengingat segala sesuatu yang kita saksikan, ini tidak ada dengan sendirinya, maka pasti ada pelaku yang menciptakannya. Dia adalah Tuhan yang aku serukan kepada kalian, agar menyembahnya semata dan tidak ada sekutu baginya. Setelah itu orang yang mendebat Ibrahim, yaitu Raja Namrud, mengatakan, yang perkataannya disitir oleh firman-Nya, "Saya dapat menghidupkan dan mematikan." Qatadah, Muhammad ibnu Ishaq Asadi, serta lain-lainnya, yang bukan hanya seorang mengatakan bahwa untuk membuktikan ucapannya itu raja tersebut mendatangkan dua orang lelaki yang keduanya dikenai sanksi hukuman mati. Lalu si Raja Namrud membunuh salah seorangnya dan memaafkan yang lainnya hingga selamat tidak dikenai hukuman mati. Demikianlah makna menghidupkan dan mematikan menurut Raja Namrud. Akan tetapi pada kenyataannya, bukanlah demikian jawaban yang dikehendaki oleh Ibrahim, dan tidak pula sealur dengannya, mengingat hal tersebut tidak menghalangi adanya pencipta. Sesungguhnya raja itu mengakui kedudukan tersebut hanyalah semata-mata sebagai ungkapan keingkaran dan kecongkakannya, serta mengkamuflasekan jawaban seakan dialah yang melakukan hal tersebut, dan bahwa seakan dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Sikapnya itu diikuti oleh Raja Firaun dalam ucapannya, yang disitir oleh firman-Nya, "Aku tidak mengetahui Tuhan bagi kalian selain aku." Ketika raja itu mengakui dengan penuh kesombongan bahwa dirinya menduduki kedudukan tersebut, maka Nabi Ibrahim menjawab dengan jawaban berikut ini. Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Dengan kata lain, apabila kamu mengakui dirimu seperti apa yang kamu katakan itu, yaitu bahwa kamu dapat menghidupkan dan mematikan, maka Tuhan yang seperti itu adalah Tuhan yang dapat mengatur semua alam wujud, yakni pada semua makhluk, dan dapat menundukkan semua bintang serta peredarannya. Bahwa matahari yang tampak setiap harinya terbit dari arah timur. Maka jika kamu seperti apa yang kamu lakukan sebagai Tuhan, terbitkanlah dia dari arah barat. Setelah raja itu menyadari kelemahan dan ketidakmampuannya, karena kali ini dia tidak dapat mencongkakkan dirinya lagi, maka ia terdiam, tidak dapat menjawab sepatah kata pun. Dan hujah Nabi Ibrahim mematahkan argumentasinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." Artinya, Allah tidak memberi ilham hujah dan bukti kepada mereka. Bahkan hujah mereka terputus di hadapan Tuhan mereka. Dan bagi mereka murka Allah serta azab yang keras. Imam Asadi menyebutkan bahwa perdebatan antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud ini terjadi setelah Nabi Ibrahim selamat dari api. Nabi Ibrahim belum pernah berjumpa dengan Namrud kecuali hanya pada hari itu. Lalu terjadilah perdebatan di antara keduanya. Abdur Razak meriwayatkan dari Ma'mar, dari Zaid Ibnu Aslam, bahwa Raja Namrud menyimpan makanan pokok dan orang-orang datang kepadanya untuk makanan itu. Lalu Namrud mengirimkan sejumlah utusannya, mengundang Nabi Ibrahim untuk makanan tersebut. Setelah terjadi perdebatan di antara keduanya, maka Nabi Ibrahim tidak diberi makanan itu sedikit pun, sebagaimana orang-orang diberi makanan. Bahkan dia keluar tanpa membawa makanan sedikit pun. Ketika Nabi Ibrahim berada dekat rumah keluarganya, ia menuju ke suatu gundukan pasir, lalu ia memenuhi kedua kantongnya dengan pasir tersebut kemudian berkata, "Aku akan menyibukkan keluargaku dari mengingatku jika aku datang kepada mereka." Setelah sampai, ia langsung meletakkan pelana kendaraannya yang berisikan pasir itu dan langsung bersandar, lalu tidur. Istrinya, yaitu Siti Sarah,
bangkit menuju ke arah kedua kantong tersebut. Dan ternyata, ia mendapati keduanya dipenuhi oleh makanan yang baik. Ketika Nabi Ibrahim terbangun dari tidurnya, ia melihat yang telah dimasak oleh keluarganya. Lalu ia bertanya, "Dari mana kalian memperoleh semua ini?" Sarah menjawab, "Dari orang yang engkau datang darinya." Maka Nabi Ibrahim menyadari bahwa hal tersebut merupakan rezeki dari Allah yang dianugerahkan kepadanya. Zaid ibnu Aslam mengatakan bahwa setelah itu Allah mengirimkan seorang malaikat kepada raja yang angkara murka itu untuk menyerunya kepada iman. Tetapi si raja menolak. Lalu malaikat itu menyerunya untuk yang kedua kalinya dan untuk yang ketiga kalinya. Tetapi si raja tetap menolak. Akhirnya malaikat berkata, "Kumpulkanlah semua kekuatanmu dan aku pun akan mengumpulkan kekuatanku pula." Maka Namrud mengumpulkan semua bala, tentara dan pasukannya di saat matahari terbit. Dan Allah mengirimkan kepada mereka pasukan nyamuk yang menutupi mereka hingga tidak dapat melihat sinar matahari. Lalu Allah menguasakan nyamuk-nyamuk itu atas mereka. Nyamuk-nyamuk itu memakan daging dan menyedot darah mereka serta meninggalkan mereka menjadi tulang belulang. Salah seekor nyamuk memasuki kedua lubang hidung si raja. Lalu ia bercokol di bagian dalam hidung si raja selama 400 tahun sebagai azab dari Allah. Disebutkan bahwa Raja Namrud memukuli kepalanya dengan palu selama masa tersebut, hingga Allah membinasakannya dengan palu tersebut. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah tafsiran surah Al-Baqarah, juz 3 ayat ke-158. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.